Baiklah, hari ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan ya. Nah, soalnya apa? Kita perhatikan soal yang kita akan bahas hari ini. Soalnya, dia kasih kita pertidaksamaan X kurang 1 dikalikan dengan 1 kurang M X kuadrat kurang 2 kurang M X tambah 1 kurang M kalikan X kurang 9 lebih kecil 0. Oke. Nah, dia bilang dia memiliki penyelesaian X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 9. Ya. Maka dia minta nilai M yang memenuhi berapa nilai M-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat dari penyelesaian, kita jawab ya. Kita lihat penyelesaian lebih kecil dari 1, lebih besar dari 9. Kita coba lihat dari garis bilangan. Ya, kita gambar garis bilangan. Ini 1, ini 9 ya. Oke. Nah, diminta lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 9. Oke. Nah, ini jawabannya. Yang dia selesaikan, dapatlah jawabannya ini. Nah, karena ini adalah jawaban yang memenuhi lebih kecil dari 0, tentulah ini bernilai negatif ya. Oke, kan karena dia minta dia lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Ya, daerah yang angka yang memenuhi harus negatif. Nah, karena ini di tengah tidak memenuhi, berarti ini positif. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa dia memotong sumbu X hanya di 2 titik, di angka 1 dengan angka 9. Di mana angka 1 itu kita peroleh dari sini. Ini X kurang 1 dikalikan ya. Ini kalau namanya perkalian ini, kalau kita kalikan dengan ini, kalau kita kalikan lagi dengan ini, berarti masing-masing, kalau bisa dapat 0, berarti masing-masing bernilai 0. Ya. Berarti ini X kurang 1, berarti kita dapat dari X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Ya. Inilah dapatnya, batasan ini. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari sini. X kurang 9. Ya. X kurang 9 sama dengan 0, dapatlah X-nya 9. Jadi memotong sumbu X di angka 9 ini dia. Ya. Berarti yang ini dia tidak memotong sumbu X. Kenapa? Karena dia memotong sumbu X hanya di 2 titik. 1 dan 9. 1 itu kita peroleh dari yang ini. 9 kita peroleh dari yang ini. Berarti yang ini dia tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X ya. Nah, kita ingat bahwa tidak memotong sumbu X itu jika apa? Jika diskriminannya gimana? Jika nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0. Ya. B kuadrat kurang 4AC. Lebih kecil dari 0. Itu dia. Ya. Berarti nanti kita cari dari sini. Ya. Kita cari ini diskriminannya lebih kecil dari 0. Ya. Kenapa? Karena dia nggak memotong sumbu X.
Kok kita bisa tahu dia nggak memotong sumbu X ya? Dari soalnya dia penyelesaiannya dia angka memotong sumbu X-nya nggak ada. Selain angka 1 dan 9 yang dari tengah ini nggak ada dia memotong sumbu X. Ya, berarti dia tidak memotong sumbu X. Diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke? Nah, kemudian berapalah nilai ini supaya kalau ini dikalikan dia lebih kecil dari 0? Coba. Ya. Yang ini kita sudah ambil batasannya di sini, bernilai negatif. Yang ini kita sudah ambil batasannya di sini, bernilai negatif. Berarti ini bernilai negatif, bernilai negatif. Negatif, kalau dikali negatif, dapatnya positif. Berarti ini harus tanda apa supaya dia lebih kecil dari 0? Berarti yang ini, dia harus bernilai negatif juga. Supaya kalau kita kalikan ini negatif, kita kalikan ini negatif, kita kalikan ini negatif, dapatlah lebih kecil dari 0. Ya, oke. Nah, jadi ini, kurva ini harus bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, berarti dia berada di bawah sumbu X. Ya, karena ini fungsi parabola. Parabola itu kan kalau nggak terbuka ke atas, terbuka ke bawah ya. Nah, jadi supaya semuanya berada di bawah sumbu X, karena dia mau negatif, karena ini kita mau negatif, berarti semuanya harus di bawah sumbu X. Ya, berarti dia kemungkinannya begini. Oke, nah supaya kurvanya di bawah sumbu X, berarti karena dia harus terbuka ke bawah, dia nggak bisa terbuka ke atas ya. Kalau terbuka ke atas, di bawah sumbu X, dia jadi ada memotong dengan sumbu X, nggak bisa. Ya, jadi kalau di bawah sumbu X, dia harus terbuka ke bawah. Kayak gini. Ya. Nah, supaya dia terbuka ke bawah, maka koefisien X kuadratnya atau nilai A-nya harus bagaimana? Karena dia harus terbuka ke bawah, maka nilai A-nya harus lebih kecil dari 0. Ya, itu dia ya. Oke, nah jadi kita kerjakan dengan ini. Yang ini kita kerjakan, kemudian yang ini juga kita kerjakan. Ya, jadi tadi, ya kan karena dia mau batasan nilai M ya, jadi yang ini yang kita ambil ya. Fungsinya fungsi yang ini ya. Oke. Jadi saya tulis kembali aja ya. Satu kurang M, X kuadrat, kurang 2 kurang M, X, tambah 1 kurang M. Ini ya. Berarti dari sini saya dapat A-nya adalah 1 kurang M, B-nya adalah minus 2 kurang M, C-nya adalah 1 kurang M. Oke. Tadi kita bilang supaya dia tidak memotong sumbu X, maka diskriminannya harus lebih kecil dari 0 ya, tadi ya. Kita ingat diskriminan rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Lebih kecil dari 0. Nilai B, nilai A, nilai C tinggal disubstitusi, maka ini dapatnya minus 2 kurang M kuadrat. Ya. Ini saya kurung dulu, baru kuadrat ya. Kurang 4A. 1 kurang M kalikan 1 kurang M. Gitu ya. Lebih kecil dari 0 ya. Ini tinggal dikerjakan aja ya. Minus dikuadratkan dapatnya positif. Berarti ini tinggal dikuadratkan ya. Berarti dapatnya 2 kurang M kuadrat kurang 4 kali. Ini kalau dikalikan dapatnya 1 kurang 2M
tambah M kuadrat. Oke, tinggal dikerjakan, maka ini dapatnya 4 kurang 4M tambah M kuadrat kurang 4 tambah 8M tambah, kurang 4M kuadrat. Lebih kecil dari 0. Oke, maka tinggal dikerjakan, dapatlah itu minus 3M kuadrat tambah 4M. Lebih kecil dari 0. Maka kalau kita faktorkan ini M kali minus 3M tambah 4. Lebih kecil dari 0. Ya. Nah, jadi karena ini pertidaksamaan ya. Ini pertidaksamaan, kita kalau mau cari memotong sumbu X, kita anggap aja dia sama dengan 0 dulu ya. Untuk mencari titik potong dia dengan sumbu X, kita bikin aja ini sama dengan 0 ya. Berarti dapatlah M-nya 0. M sama dengan 0 atau minus 3M tambah 4 sama dengan 0. Berarti M-nya 4/3 ya. Nah, karena dia pertidaksamaan, ya, ini kan tadinya bukan persamaan, pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan kan kita harus tentukan dengan garis bilangan ya. Jadi setelah dapat titik potong dengan sumbu X ini, kita gambarkan garis bilangan dia, ya. Kita gambarkan garis bilangan dia 0, 4/3. Oke. Nah, untuk menentukan positif negatifnya, di mana wilayah positif negatif, kita boleh ambil angka sembarang ya. Misalnya daerah sini angka, terserah kalian mau angka berapa. Sebaiknya angka bilangan bulat supaya gampang kita hitung. Misalnya saya mau ambil angka minus 1. Saya ambil contohnya minus 1 ya. Saya hitung ke sini. Posisi yang terakhirnya aja kita hitung supaya gampang kita hitungnya ya. Ini saya substitusi minus 1, ini saya substitusi minus 1. Berarti ini kalau ini dikalikan dapatnya 3, tambah 4, 7, kalikan minus 1, dapat minus 7. Berarti minus ya. Minus. Jadi saya buat di sini minus. Oke. Nah, untuk wilayah sini terserah saya mau ambil angka berapa. Sebaiknya bilangan bulat supaya gampang dihitung ya. Saya ambil angka 1 aja ya, supaya gampang ya. 1, saya substitusi ke sini. Ke sini 1 ya. Ini saya ganti angka 1, ini saya ganti angka 1, maka saya dapatnya ini dapatnya minus 3 ya, tambah 4 dapatnya 1 kalikan 1. 1 kali 1 dapatnya 1. Positif itu berarti ya. Maka saya bikin dia positif. Oke. Nah, untuk berikutnya juga dengan cara yang sama, saya ambil sembarang angka aja di sini, angka bilangan bulat berapapun terserah saya mau angka berapa. Saya ambil angka 2 misalnya ya. Saya ambil angka 2, saya substitusi ke sini tadi. Ini 2, saya ganti dengan 2 ya. Ini jadi minus 3 kali 2, minus 6 tambah 4, minus 2. Kalikan 2. Dapatnya minus 4 ya. Minus 4, berarti minus ya. Daerah sini minus, saya buat dia minus. Oke, itu bisa dengan cara seperti itu. Atau lebih gampangnya adalah kalau dia fungsi kuadrat ya, ini kan tadi datangnya dari pangkat 2 ya. Kalau yang pangkat 2 gampang ya. Kalau pangkat 2 kita nengok aja koefisien pangkat 2-nya. Ini kan pangkat 2. Kita lihat aja koefisien dia ini. Koefisiennya ini kalau negatif, berarti dia mulai dari negatif. Ya, berarti dia mulai dari negatif. Berikutnya bergiliran, setelah negatif ya berubah jadi positif. Kemudian bergiliran lagi negatif, seperti itu. Cara cepatnya seperti itu. Lihat aja koefisiennya dia. Koefisien pangkat 2 ya, paling depan. Yang pangkat 2-nya kita lihat. Nah, kalau koefisien pangkat 2-nya positif, kalau dia positif, maka ini dapatnya mulai dari positif. Positif, baru negatif, baru positif. Seperti itu. Jadi tergantung nilai koefisien pangkat 2-nya. Kalau nilai koefisien pangkat 2 negatif, berarti negatif lah dia mulai. Mulai dari negatif, positif, negatif. Seperti itu ya. Nah, yang diinginkan tadi adalah gimana? Yang diinginkan tadi
lebih kecil dari 0. Ya, dia minta batasan lebih kecil dari 0. Kita cari batasan lebih kecil dari 0 adalah angka apa? Lebih kecil dari 0 itu adalah angkanya negatif. Berarti yang memenuhi negatif ya. Supaya dia lebih kecil dari 0 negatif. Berarti saya pilih daerah sini. Negatif yang memenuhi. Seperti itu. Nah, jadi M lebih kecil dari 0 atau M lebih besar dari 4/3. Oke. Nah, dia selang terbuka atau selang tertutup, ini ada pakai sama dengan atau enggak, itu tergantung dari batasan pertidaksamaan kita di sini. Ini pertidaksamaan kita, ini kan cuma lebih kecil dari 0. Berarti dia selang terbuka. Dia nggak ada pakai lambang sama dengan, ya kan? Nah, kalau dia nggak ada pakai lambang sama dengannya, ya berarti dia pun nggak pakai sama dengan lah di sini. Batasannya pun nggak pakai sama dengan. Nggak ada tambahan jadi selang tertutup, enggak. Dia selang terbuka. Oke? Kita sudah dapat ini batasan. Kalau dia yang ini, yang tidak memotong sumbu X, yang ini tadi, dari sini, yang syarat yang satu ini, kita sudah dapat nilai batasannya. Nah, kita lihat yang batasan ini, syarat yang kedua. Ya, syarat yang keduanya ini, lebih kecil dari 0. Nah, tinggal kita kerjakan aja. Tadi dia punya pertidaksamaannya. Cuma bagian M-nya aja ya, pangkat 2-nya aja ya. Tadi adalah satu kurang M X kuadrat kurang 2 tambah. Oke, dari sini kan kita dapat A-nya adalah 1 kurang M ya. B-nya adalah minus 2 kurang M ya. C-nya adalah 1 kurang M ya. Oke, tadi yang syarat kedua apa? A-nya lebih kecil dari 0 ya. Oke, jadi kita bikin A-nya lebih kecil dari 0. Nilai A-nya sendiri adalah 1 kurang M. Lebih kecil dari 0. Berarti dapatnya 1 lebih kecil dari M. Atau M lebih besar dari 1. Kalau kita gambar di garis bilangan, ini 1. Dia selang terbuka ya. Karena apa? Karena dia nggak pakai sama dengan di sini. Dia nggak ada lambang sama dengan. Ya. Jadi selang terbuka. Kemudian lebih besar dari 1 ya. Berarti ke kanan ya. Gini ya. Oke. Nah, ini syarat yang kedua ya. Ini syarat yang kedua. Nah, syarat yang pertama tadi kita dapat yang ini ya. Syaratnya ini dapat kita batasannya ya. Nah, jadi syarat pertama dan syarat kedua kita gabung. Jadi satu garis bilangan ya. Kita gabung semua. Jadi kalau dia ada 2 syarat, ya 2 syaratnya harus digabung. Kalau dia ada 3 syarat, ya 3 syarat harus digabung. Seperti itu ya. 0, ini 4/3, ini 1. Tadi yang 0 sama 4/3 kan ke arah sana ya. Gini ya, dia. Ini syarat yang pertama tadi. Syarat yang kedua, ini syarat kedua. Saya arsir pakai warna berbeda supaya bisa nampak ya, wilayah yang kita mau jawaban akhir adalah yang memenuhi semua syaratnya. Jadi kalau ada 2 syarat ya, jadi berarti 2 warna ya. Yang memenuhi daerah yang memenuhi 2 warna itu di mana? Itu yang kita ambil. Jadi kalau dia ada 3 syarat, sebaiknya pakai 3 warna. Jadi kalian langsung bisa tentukan daerah mana yang 3 warna. Disitulah dia jawabannya. Ya. Jadi karena soal kita ini ada 2 syaratnya, saya pakai 2 warna.
Maka jawabannya adalah wilayah yang ditandai dengan 2 warna, yaitu daerah sini ya. Oke, maka yang memenuhi kedua syarat itu adalah ketika M-nya lebih besar dari 4/3. Ya. Nah, kenapa lebih besar? Nggak lebih besar sama dengan, karena ini kan tadi selang terbuka ya. Selang terbuka nggak pakai lambang sama dengan. Jadi cuma dia, karena dia ke kanan tuh lebih besar ya, cuma lebih besar aja, bukan lebih besar sama dengan ya. Jadi ini jawabannya. M-nya lebih besar dari 4/3. Oke. Demikianlah pembahasan untuk hari ini. Semoga pembahasan ini bisa bermakna untuk kalian. Terima kasih.